Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sekarang ada di 2 dari 3 kedaruratan, Pak. Darurat pertama adalah darurat kesehatan, sudah terjadi dan sedang terjadi. Kita sekarang berada di babak kedua, yaitu darurat ekonomi. Semua sedang mencari cara, ini bagaimana dalam kedaruratan ini tarik ulur persentase ekonomi jenis apa yang boleh, tidak boleh, berapa banyak. Ini adalah perdebatan setiap hari pada kami para pemimpin yang mengambil keputusan. Tidak mudah karena tidak ada contohnya peristiwa seperti ini. Jadi tiap hari adalah eksperimen keputusan. Kadang berhasil, kadang ada dinamika, kadang gagal, tapi sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang mengambil keputusan. Walaupun keliru bisa diluruskan, ketimbang kita membiarkan sesuatu yang tidak jelas. Nah, nanti ada babak ketiga yang sedang kami coba hindari Pak Menteri, yaitu darurat sosial politik. Tapi ini akan hadir kalau darurat ekonomi ini tidak bisa kita kendalikan dengan terukur, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, saya menyambut baik kehadiran Pak Menteri Perdagangan agar kita mencari formula yang pas, kira-kira begitu, ya. Ibaratnya kalau ngasih obat itu takarannya pas. Kelebihan overdosis, darurat kesehatan bisa gagal, terlalu sedikit tidak menyembuhkan juga. Jadi siapakah dokternya yang bisa memberikan dosis yang pas itu? Ambil contoh sedikit ya, perdebatan. Menurut kami di daerah, KRL ini potensi besar dalam membawa virus. Kami tes dari Bogor ke Jakarta, 3 dari 300 sampel positif. Kami tes dari Bekasi, 3 dari 300 juga positif. Tapi di sisi lain juga kami paham, ini bagaimana menggerakkan, karena tidak semua orang mampu bergerak dengan cara yang lebih mahal dibanding kereta api. Tapi di sisi lain juga dilema, Pak. Karena apa? Karena walaupun sudah berjarak di kereta api seperti ini, kan virus ini ada kategori OTG, orang tanpa gejala. Ya, jadi diukur dipakai suhu, dia normal. Lihat gejalanya dia terlihat sehat, tapi virusnya ada, pakai PCR. Inilah dilema-dilema kami di daerah Pak Menteri ya, terkait bagaimana mengukur mana yang diizinkan tidak diizinkan, ini sungguh sesuatu yang sangat tidak mudah. Nah, saya sekarang bicara ke darurat kesehatan. Darurat babak kedua kita hari ini darurat ekonomi. Sebelum COVID, Pak Menteri, rakyat saya yang disubsidi itu hanya 25%, seperempatnya. Setelah COVID, semua ahli berteori mungkin hanya 40% dari orang yang harus disubsidi, yaitu kelompok mereka-mereka yang pendapatannya pas-pasan, masih bisa mandiri tapi tidak tangan di bawah. Ternyata teori itu keliru, Pak. Di Jawa Barat yang meminta bantuan sosial itu 65%. Jadi Bapak bisa bayangkan 2/3 rakyat kami sekarang tangannya di bawah. Dari 9 juta jiwa melompat ke 38 juta jiwa dari 50 juta yang harus kami beri makan lah oleh dana negara. Ini sungguh situasi yang sangat berat. Korea Selatan sama-sama 50 juta, menyelamatkan nyawanya juga sama dengan Jawa Barat. Tapi Jawa Barat anggarannya hanya 1% dari duitnya Korea Selatan, kira-kira gitu. Jadi ini Gubernur Jawa Barat lebih susah dari Presiden Korea Selatan, duitnya cuma 1%, yang harus diselamatin nyawanya sama-sama 50 juta. Nah, disinilah kami harus bereksperimen dengan cara-cara. Nah, terkait ekonomi, PSBB ini kami berlakukan
Karena PSBB berhasil Pak, secara ilmiah menurunkan kecepatan. Dulu Bodebek Pak, kecepatan virus itu 1,27 nih indeks. Ya. Barang siapa di atas 1 itu nggak bagus. Barang siapa indeksnya di bawah 1 itu artinya virus terkendali, kira-kira gitu teori kesehatannya. Bodebek sebelum PSBB itu indeksnya 1,27. Setelah PSBB, indeks kecepatan penularannya hanya 1,07. Jadi udah lumayan. Sedang kita tarik lagi supaya di bawah 1, supaya bisa dikendalikan. Ya. Bandung Raya juga sama. Pada saat Bandung Raya dan Bodebek Pak sedang PSBB, sisanya 17 kota kan tidak Pak. Ternyata yang tidak PSBB, kecepatan penularan virusnya malah nyusul dengan yang PSBB. Itulah kenapa kami putuskan mulai Rabu kemarin seluruh Provinsi Jawa Barat yang 27 kota kabupaten dan 50 juta orang kita PSBB-kan. Ya. Dan berita baiknya Bapak Ibu, rumah sakit di Jawa Barat malah sekarang turun Pak, perawatan pada pasien positifnya. Akhir April 420-an pasien, minggu ini sudah 300-an pasien. Jadi kami tidak perlu seperti Jakarta mengkonversi gedung-gedung seperti di Kemayoran untuk jadi rumah sakit darurat. Jadi ada berita baiklah di situ. Ini hadiah buat para dokter, perawat, ya, bahwa tingkat kesembuhan naik 2 kali lipat, yang meninggal tadinya rata-rata 7 orang per hari, sekarang hanya 4 orang per hari. Nah, mudah-mudahan tren positif ini. Nah, oleh karena itu dari sisi ekonomi kami ingin memberikan sebuah cara bagaimana ekonomi jalan tapi protokol kesehatan bisa terjamin. Sebenarnya hanya itu. Ya. Nah, oleh karena itu usulan dari Jawa Barat Pak, yaitu meminta dukungan dari Kementerian Perdagangan untuk melakukan pengetesan massal kepada para pedagang pasar, kepada para pelaku bisnis, sehingga dengan dia bebas COVID, dia bisa membuka usahanya atas izin pemerintah. Kalau sekarang kami gelap Pak, shadow boxing kira-kira begitu. Mau diizinkan buka tapi tidak yakin. Ya, nah ini kalau bisa menjadi sebuah inovasi. Yang penting selama PSBB manusia yang bergeraknya itu menurut teori hanya 30%. Jadi dalam teori 30% manusia yang bergerak, ekonomi boleh diatur-atur. Ya. Kalau memang di wilayah itu kekuatannya tekstil, tidak ada lain, kalau tekstilnya memang dimatikan, kan kota itu ekonominya kekuatannya beda-beda, ada pariwisata, ada macam-macam. Asal 30% aja, kira-kira begitu. Sehingga dalam teori 30% ini sebenarnya kita bisa eksperimen, Anda buka hari Senin, ya, giliran Anda Selasa, kemudian berikutnya Rabu tukeran, tapi tetap dalam populasi yang 30%. Nah itu dalam protokol kesehatan Pak Menteri, itu bisa dipertanggungjawabkan, kira-kira begitu. Nah sehingga mal tidak tutup selamanya, kan begitu ya, atau pasar atau apa, asal menjamin oleh sebuah cara manusia yang bergerak itu hanya 30%. Ini belum pernah ada contohnya, ini juga baru saya temukan argumentasinya kemarin-kemarin. Nah mudah-mudahan ini cocok dengan tugas dari Pak Menteri yang ingin menghidupkan ekonomi yang sangat terpukul ini, tapi tetap karena kita perangnya perang kesehatan, utamanya ya urusan kesehatan dulu sebagai isu terbesarnya, kira-kira begitu. Nah mudah-mudahan kalau itu berhasil, saya kira bisa jadi contoh Pak. Kami sekarang lagi mengetes para pedagang pasar Pak Ferry melalui rapid test, PCR yang kami punya, karena rapid test itu kurang akurat Pak. Di Jawa Barat akurasinya hanya 10% setelah kenyataannya gitu. Dari 90.000 orang yang saya tes dengan rapid test, ketemu 2.000 positif. Dari 2.000 saya tes lagi di gelombang kedua, ternyata hanya 200. Coba.
Jadi sebenarnya akurasinya hanya 10%. Nah, kami minggu ini akan melakukan pengetesan beberapa pedagang pasar tapi tidak cukup. Jadi saya izin kalau boleh Pak Menteri melobi gugus tugas agar Kementerian Perdagangan punya jatah tanda kutip ya PCR-nya, nanti Pak Menteri kasih kebijakan yang domainnya kementerian buat ngetes pasar-pasar di Jawa Barat skala populasi. Karena saya mendengar di Sumatera Barat Pak, 44 pedagang pasar positif. Ya, sehingga akhirnya kan membingungkan, jangan-jangan ini satu pasar. Ini kalau semua pasar dites beneran jangan-jangan semuanya karena tadi Covid kan penyakit kerumunan. Nah, saya kira hanya langkah itulah yang bisa menjamin kami punya keyakinan bahwa ini boleh dibuka, ini aman kalau ada bukti bebas Covid melalui tes masif. Mungkin itu satu cara Pak. Kedua tentu kita sedang mengukur seberapa efektif perdagangan digital. Ketiga juga memastikan di desa bisa aman terkendali. Karena hasil kajian dari Universitas Padjadjaran Pak, hanya 4 sektor yang survive. Kebanyakan ekonomi desa Pak. 1 pertanian, 2 perikanan, 3 peternakan, 4 logistik pangan. Jadi hanya, maaf 5 dengan pangannya sendiri. Jadi hanya 5 sektor ini di saat Covid yang ekonominya masih normal, tanda kutip lah ya. Di luar 5 ini semua terpuruk. Nah jadi mudah-mudahan masukan kami dari Jawa Barat Bapak bisa pertimbangkan sehingga akrobat menjaga kesehatan sambil ekonomi jangan parah-parah banget ini ketemu dosisnya tadi ya. Sekarang kita ini bicara dosis. Nah mudah-mudahan itu bisa membuat semua punya harapan lah Pak. Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.